Saudara, penanganan dampak gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur ini masih terus dilakukan. Hal-hal terkait dengan pendataan jumlah korban dan seterusnya akan menjadi salah satu sorotan saya di diskusi kali ini, sekaligus terkait dengan bagaimana distribusi bantuan, karena inilah yang ketika saya baca di beberapa media sosial, inilah yang kemudian menjadi sorotan. Dan ini akan saya langsung tanyakan kepada PLT Kapus Datinkom BNPB, Bapak Berton SP Panjaitan. Pak Berton, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk liputan Amazing TV. Terkait dengan data, Pak, data jumlah korban bisa diperbarui untuk kami, Pak, untuk bisa diketahui masyarakat umum juga. Ya, ya, terima kasih. Untuk jumlah korban saat ini yang luka-luka itu kami dapat catatan adalah 953 jiwa. Ini semua ini berasal dari Kementerian Kesehatan dan adanya di fasilitas kesehatan. Jadi, tapi sebagian besar sudah mengalami pemulihan. Jadi ini sudah ditangani dengan baik. Namun jumlah yang meninggal dari kemarin yang kami sampaikan 75. Uh, Pagi hari ini kami memperoleh data sebanyak 78 jiwa dan itu adanya di Kabupaten Manggarai 28, Manggarai Timur 25, kemudian Sika ada 6 jiwa, ND 2 jiwa, Kabupaten Manggarai Barat 2 jiwa, Kabupaten Nagakeo ada 13 jiwa dan Ngada 2 jiwa. Sedangkan rumah yang rusak saat ini sudah berjumlah 38.898 buah unit karena memang kegempaan ini gini, kegempaan itu setiap hari itu bertambah, ada yang besar sehingga rumah-rumah yang tadinya sudah terpengaruh terdampak akibat gempa yang pertama dan yang kedua selanjutnya masih ada lagi gempa lanjutan yang susulan yang besar ini menyebabkan Mhm. banyak rumah lagi rusak. Jadi hingga saat ini Bapak Ibu sekalian, eh, jumlah pengungsi bertambah banyak lagi, menjadi 95.871 jiwa karena memang banyaknya gempa susulan yang besar sehingga masyarakat lebih memilih tinggal di luar rumah. Demikian, Mhm. Mas. Untuk 95.000 pengungsi itu tersebar di berapa titik pengungsian, Pak? Ini apakah ada pengungsian mandiri atau kesemuanya ini pengungsi yang di lokasi pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah? Ya, jadi kami sebenarnya sangat berharap para Mhm. pengungsi ini berada di titik-titik tertentu yang disiapkan oleh pemerintah desa ataupun pemerintah kecamatan dan juga kabupaten. Namun memang banyak yang memilih tinggal di eh, pengungsi mandiri dekat dengan rumah mereka. Hmm. Jadi ini yang menjadi eh, tantangan buat kita untuk menyebarkan, mendistribusikan eh, pelayanan, Bantuan. baik layanan kesehatan, bantuan dan lain-lain. Mhm. Nah, tadi kan Bapak menyebutkan bahwa pagi ini ada penambahan jumlah korban meninggal 3 orang dari semula kemarin malam 75, kemudian per pagi ini menjadi 78 orang. Nah, ini tambahan 3 korban meninggal dunia, apakah baru saja ditemukan karena proses evakuasi dari reruntuhan bangunan dan seterusnya, atau ini semula yang kemudian dari yang mengalami luka, kemudian akhirnya meninggal dunia? Ini seperti apa, Pak, datanya? Ya, data yang kami peroleh ini adalah data hasil penyisiran dari Basarnas gabungan. Jadi sampai saat ini tim Basarnas masih tetap menyisir apa namanya eh, daerah-daerah atau rumah-rumah bangunan-bangunan yang kolaps sehingga ini bisa ditemukan. Jadi belum dihentikan operasi SARS-nya sampai Hmm. mungkin sebagian besar paling tidak kalau nggak bisa 100% sebagian besar dapat di search disisir semua bangunan-bangunan yang kolaps. Oke, Pak Berton, salah satu hal yang saya soroti di sini adalah terkait dengan bagaimana warga yang masih sampai dengan saat ini memilih untuk mengungsi secara mandiri, berada di dekat rumah mereka. Mungkin mereka ingin memantau bagaimana rumah mereka dan seterusnya begitu ya. Nah, tapi yang kami dapatkan juga, redaksi kami dapatkan dari visual lapangan, Pak, ada warga yang mengungsi di kuburan. Ini ada
warga Kampung Golo, Desa Nangalabang, Kecamatan Borong, Manggarai Timur, NTT, Pak. Ini apakah sudah ada datanya dari pihak BNPB? Karena menurut pengakuan mereka yang berada di situ, mereka masih belum mendapatkan sentuhan bantuan, Pak Berton. Ya, kami belum dapat informasi terkait itu dan kami akan berusaha untuk cari nanti ke posko di sana di Mhm. Nusa Tenggara Timur. Bagaimanapun kami akan berusaha semerata mungkin, seadil mungkin membagikan bantuan secara optimal buat warga yang terdampak. Nanti akan coba kami carikan informasi tersebut. Mhm. Baik, ini berarti juga menjadi salah satu informasi juga bahwa memang karena masifnya dampak yang ditimbulkan, BNPB juga membutuhkan bantuan-bantuan suplai informasi dari berbagai lini supaya informasi masuk ke BNPB ini bisa lebih komplit lagi dan penanganannya bisa lebih komprehensif begitu ya, Pak Berton Iya. kurang lebihnya. Ya, Pak, data BNPB apakah masih ada daerah, desa, kecamatan, kelurahan yang terisolir, Pak, dampak dari gempa magnitudo 7,7 akibat mungkin jalannya terputus sehingga bantuan tidak bisa masuk. Ini bagaimana pendataan dari BNPB sampai sejauh ini? Jadi kalau mengatakan data yang terisolir, kami tidak uh, mengatakan ada yang terisolir. Cuma memang Hmm. pem- uh, pembagian bantuan ini yang mengalami bukan yang menjadi tidak rata. Hmm. Jadi semua desa-desa sudah mendapatkan bantuan, tetapi tidak semua warga, belum semua warga menerimanya Hmm. karena memang tiba-tiba penambahan-penambahan ini yang menjadi poin kita sekarang. Mhm. Misalnya di satu desa tadinya ada 100, tiba-tiba ada datang 150. Ini yang Hmm. menjadi yang 50 ini menjadi catatan. Jadi kami sebenarnya dengan berbagai moda sudah kita Mhm. laksanakan eh, melalui jalur darat dari Jakarta. eh, Barang apa logistik tersebut berada ditaruh diberhentikan di Labuan Bajo, kemudian di Mhm. Bandara Maumere. Dari Maumere truk sudah sedemikian jumlahnya banyak mendistribusikan ke kabupaten-kabupaten terdekat. Dari Mhm. kabupaten kami juga sudah meng-hire banyak truk untuk mendistribusikannya ke kecamatan dan kecamatan nanti ke tingkat desa. Jadi ini pola ini yang kita lakukan untuk bisa pihak desa, pihak kecamatan berpartisipasi dalam melakukan pengelolaan bantuan ini. Di pihak lain, kami juga kalau memang ada kesulitan dalam mengakses atau memang harus kita buru-buru apa namanya dalam keadaan urgent, kita juga Mhm. bisa mendeploy melalui helikopter dan itu sudah dilakukan dan di pulau-pulau tertentu juga kita sudah melakukan dengan kapal laut. Jadi tiga moda transportasi ini sudah kita gunakan. Memang harapan kita masyarakat bersabar karena Mhm. memang masifnya ini sekarang dari catatan kami di awal hanya 2.000 pengungsi, sekarang menjadi 90.000 lebih, 95 lebih. Ini menjadi tantangan bersama. Tapi kami yakin kalau kita bekerja sama semua dengan warga, pemerintah daerah, provinsi dan kementerian lembaga ini bisa kita tangani, kita apa namanya selesaikan dengan baik tentunya. Pak, salah satu video yang viral juga adalah ketika Ketua Komisi 4 DPR RI, Bu Titi itu menanyakan kepada pengungsi apakah sudah mendapatkan bantuan dari Presiden, ternyata dijawab belum. Nah, ini sebenarnya menjadi kendala utama distribusi bantuan bagi para korban ini. Apa sih Pak? Challenging-nya di mana sih? Medan ya kah? Jaraknya yang sampai terlalu dalam atau seperti apa Pak? Jadi menurut catatan kami, apa yang diberikan eh, oleh Bapak Presiden itu ada sebanyak 50.000 paket. Mhm. Dan ini sekarang kan kita ada 95.000. Ribu. Jadi ya tentu banyak yang menerima semua kuda terbagi ini, tapi ada juga yang belum nih. Jadi kita harus hati-hati dalam narasikan sebuah pernyataan dan kami tentu telah eh, mendistribusikan seluruh bantuan dari Bapak Presiden. Ya. Oke, Pak, kalau pantauan BNPB sejak hari Sabtu berarti ya, pekan lalu tanggal 15 ketika gempa itu terjadi sampai dengan hari ini tanggal 21, hampir 1 minggu bahkan. Apa sih bantuan yang
paling dibutuhkan oleh para korban terdampak gempa ini supaya ketika ini didengarkan oleh masyarakat, mungkin ada yang ingin mengirimkan bantuan bagi mereka. Apa, Pak? Jadi yang pertama yang bisa kami sampaikan tenda, kemudian Mm-mm. selimut menjadi hal yang penting, kemudian air bersih. Nah ini hal ini mungkin yang bisa kita uh, sampaikan kepada warga masyarakat. Oke, tenda. Karena tadi ya tambahannya luar biasa signifikan lonjakannya dari sekitar 2.000 kini menjadi 95.000 pengungsi. Nah, untuk posko umum, Pak, posko umum terpusat begitu. Ada tidak sih, Pak, untuk di wilayah terdampak gempa NTT ini? Jadi setiap kabupaten di kabupaten itu sudah ada poskonya. Jadi Hmm. pihak BNPB bergabung dengan pihak BPBD. Mhm. Jadi ini jadi melakukan sinergitas untuk mendistribusikan bantuan dan mendapatkan informasi dari masyarakat atau dari bawah seperti apa kekurangan yang diperlukan sehingga ini bisa nantinya kita tindak lanjuti dari bawah dapat data dari atas dapat bantuan. Jadi ini yang kita buat sebenarnya Mhm. posko di setiap kabupaten kota ada. Sedangkan di Flores ini ada dua posko, di Labuan Bajo dan di Maumere. Di pusat ada sebuah posko logistik juga nasional yang ada di Halim Perdana Kusuma. Baik, Pak, terkait dengan rumah tadi ya, ini kan masih terus pendataan begitu ya untuk kategorisasinya, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat dan seterusnya. Apalagi masih ada gempa susulan lagi yang memungkinkan data-data itu berubah. Nah, sampai dengan sejauh ini proses verifikasi atau keterkinian data terkait dengan jumlah rumah yang mengalami kerusakan ini bagaimana, Pak? Ya, Angka-angkanya. ya, tentu memang fokus kita saat ini adalah bagaimana kita menyelamatkan banyak orang yang sakit jadi Mhm. sehat gitu ya, dan yang sehat jangan sampai sakit dengan memberikan seluruh layanan-layanan ataupun kebutuhan-kebutuhan pokok dari masyarakat. Nah, nanti setelah kita sudah lebih tenang ini, tentu kita juga akan menyasar ke data-data atau pendataan terkait dengan Ya. bangunan-bangunan. Nah, informasi yang kami dapat ini sekarang sudah ada sebenarnya, tapi perlu diverifikasi lebih lanjut karena memang nanti akan membuat skema kita seperti apa. Misalnya rusak berat menjadi seperti apa, rusak ringan dan rusak sedang itu stimulannya seperti apa. Jadi memang di pihak lain kita ingin menyampaikan lebih dahulu bantuan kebutuhan dasar, tapi di pihak lain Mhm. juga kita sudah mulai melakukan pendataan rumah rusak berat, rusak ringan, rusak sedang, tapi nanti akan lakukan verifikasi tentunya. Oke, terakhir Pak Berton SP Panjaitan, apa yang menjadi imbauan dari BNPB kepada warga, khususnya mereka yang terdampak gempa NTT di masa penanganan begitu ya, sampai dengan saat ini masih terus berjalan. Silakan Pak. Ya, tentu kita berharap gempa-gempa susulan ini tidak terlalu besar lagi. Gempa susulan pasti akan ada sesuai dengan keterangan para ahli maupun BMKG, tapi kita berdoa tidak terlalu besar lagi sehingga kecil-kecil-kecil habis energinya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, kita perlu tetap tenang dan waspada terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Ketika ada bangunan yang sudah hampir rusak atau retak, tolong jangan berada di dekatnya, bahkan di dalamnya. Demikian juga begitu ketika ada bukit, kita nggak tahu apa bukit tersebut sudah retak apa tidak, jangan berada di dekat bukit atau membangun bangunan apa tenda di dekat dengan bukit karena berpotensi longsor. Tetap mendapatkan update data dari pihak terkait, ada BPBD, ada petugas-petugas yang ada di posko-posko. Jangan percaya terhadap informasi yang belum jelas verifikasinya. Demikian. Baik, Pak Berton SP Panjaitan, PLT Kapus Datinkom BNPB. Terima kasih untuk waktu dan informasinya, Pak. Terus bekerja, semangat bekerja untuk teman-teman di lapangan dan Terima tetap kasih. selalu jaga keselamatan dan salam untuk teman-teman di lapangan. Pak Terima Berton, terima kasih. kasih. Selamat siang, Pak.